Oke, halo guys. Ini adalah kawan saya selama 8 tahun untuk jalan-jalan, mudik, sama cari duit bawa keluarga guys. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong. Ya, ini adalah sebuah Proton Gen 2 Persona tahun 2008 manual ya guys. Sudah pakai 8 tahun, apa aja rasanya, dan kita akan review dari bagian luar, dalam, dan rasa berkendaranya. Check it out. Oke, sekarang bagian depannya ya. Bentuknya tampil cukup cukup unyu-unyu ya, cukup imut. Lumayan lah. Lalu pada bagian lampu, di sini saya kasih, sebenarnya pakai lampu masih biasa bohlam ya. Saya kasih proyektor abal-abal. Di bawah ada fog lamp ya guys, dan ada grill. Serta di sini ada ini permen karet yang ada anak kecil dan dia nggak hilang. Ya whatever lah. Depannya sih tampil cukup oke lah, not bad. Lalu pada bagian fender dia ada lampu sennya kayak gini guys. Nih sennya masih pakai bohlam. Lalu pada bagian pelek dia pakai pelek ini palang 6 ya. Ya palang 6. 4 baut single tone ya. Dengan ukuran ban 195 60 ring 15. Dan rem sudah pakai cakram. Lalu pada bagian spion ini chrome ya, tapi sudah agak buluk kayak gini nih. Lalu pada bagian pilar dia warna hitam dope ya kayak gini. Dan juga handle model tarik warna body tapi sudah diganti jadi warna hitam. Dan kunci belum keyless. Lalu pada bagian pintu dia ada list yang suara body guys kayak gini. Tangki BBM ada di kanan seperti ini guys. Ya, lalu pada bagian rem belakang menggunakan rem cakram, mantap. Oke guys, ini bentuk belakangnya ya. Bentuknya cukup keren sih, cukup kekinian ya. Dia bentuknya seksi, semok gitu. Oke, lalu pada bagian lampu guys kayak gini, dia masih pakai bohlam ya seperti ini. Ini ada defogger kaca belakang. Antena masih model biasa guys. Serta dia ada lambang Proton ya di sini ya, Persona. Serta di bawah ada 2 deflektor, mata warna merah, mata kucing, serta 2 sensor mundur. Ya, untuk buka bagasi bisa pakai kunci guys, tinggal colok aja ya, atau menggunakan tuas pada bagian driver. Ini udah saya buka. Ya, sebenarnya sih bagasinya luas banget, tapi ini ada barang-barang yang malas saya turunin, udahlah whatever ya. Dan di sini dia ada hidroliknya. Oke lah ya, dan di bawah sini ada ban serep pada bagian bawah, yang ukurannya tuh ukuran sementara ya, agak kecil. Dan serta dongkrak dan juga toolkit. Oke guys, ini mesinnya ya. Mesin 1,6 liter, 4 silinder, Kempro. Lalu dia pakai transmisi manual 5 percepatan ya. Lalu pada bagian kap sudah ada peredam kayak gini guys. Yuk, kita masuk guys. Come on. Ya oke guys, ini kuncinya ya. Dia belum keyless tapi sudah remote kayak gini, ada lock unlock. Yuk kita nyalain. Ini adalah bentuk dashboard dari Proton Gen 2 Persona manual tahun 2008. Oh ya guys, ini adalah mobil perang saya ya, jadi sorry kalau agak kotor, karena ini multifungsi.
Jadi untuk jualan juga, untuk kerja juga, jadi mobil udah kayak kapal pecah lah. Maaf ya. Oke, untuk pada bagian dashboard ya, ini materialnya pakai bahan hard plastik. Lalu pada bagian door trim sama ya, sini hard plastik. Di sini ada bahan-bahan fabric tapi udah diganti pakai MBTEC ya guys. Oke, ini joknya guys. Ini joknya sebenarnya pakai bahan fabric, tapi sudah diganti pakai MBTEC ya, sudah agak lama. Dan joknya cukup nyaman sih, dan juga sportif, lumayan lah. Ya, lalu pada bagian door trim ya, ada pocket yang kecil, ada speaker, dan juga sini ada laci, tapi lacinya nggak tahu nih, kuncinya rusak. Dan lalu pada bagian tengah sini ini agak berantakan, maaf ya guys. Tuh, sangat berantakan. Di sini sebenarnya ada power outlet ya, ini tersembunyi. Ada 2 cup holder yang berantakan banget guys. Ada armrest ini nyaman banget. Kalau dibuka jadi penyimpanannya cukup besar, oke. Serta pada bagian depan sini guys, nah ini di bawah juga ada 2 penyimpanan yang agak kecil. Lalu pada bagian driver, sebentar. Nah, di sini juga ada penyimpanan nih di bawah sini. Dan juga pocket di kanan yang kecil ya, serta speaker. Itu speakernya. Lalu pada bagian tengah, di sini ada 2 kisi-kisi AC ya, serta di sini ada warna-warna silver yang udah mulai pudar nih guys, mungkin karena usia. Dan ada tombol fog lamp, alarm, hazard ya, dan juga di fogger kaca belakang. Serta ada monitor, ini udah gantian, aslinya dia pakai single CD. Serta juga ada 3 setelan AC guys. Ini ada untuk suhu ya, ini suhunya, ini untuk on off-nya, dan juga untuk anginnya. Dan di bawah adalah untuk arah hembusan ya, dan sirkulasi. Lalu dipakai transmisi manual kayak gini guys, 5 percepatan, dan rem tangan masih pakai ini, otot. Ya, lalu pada bagian driver ada setelan Porindo ya, yang sudah auto turun pada bagian driver. Tapi untuk naiknya manual. Dan juga ada central lock, window lock, dan juga untuk spion elektrik yang belum retract. Setirnya 3 spoke kayak gini guys ya. Bentuknya cukup cakep sih ya, sporty banget. Dan juga dia ada audio steering switch ya. Serta dia bisa tilt, tapi nggak bisa teleskopik guys. Serta dia juga ada 2 airbag, 1 dan di situ. Nah itu dia, 2. Lalu untuk pengaturan lampu ya guys, dia kayak mobil Eropa ya, ada di sini. Ini sen, lampu dim sama lampu semuanya, dan wiper ada di sini guys. Jadi ini kayak Eropa sih, ya cukup keren lah. Ya sekarang pada bagian indikatornya ya, bentuknya cukup sporty ya, dia warna oranye kayak BMW gitu guys, lumayan. Nah di sini ada RPM, ada bensin, speedometer, dan juga untuk suhu. Serta di sini ada jam dan odometer. Nah, ini tinggal dipencet guys. Dia jadi ini adalah jarak tempuh ya kalau nggak salah. Nah, ini pemakaian bahan bakar average cukup irit ya guys. Ini mantap, dan ini dalam kota loh. Dan ini adalah untuk apa ya? Jarak tempuh kalau nggak salah. Oh, ini jarak tempuh. Ini jam. Apa ini? Oh, ini trimeter guys. Ini trimeter. Ini ininya pemakaian bahan bakar average-nya. Ini adalah ini masa ininya guys. Jadi kita nyetir udah berapa lama dia ada timingnya. Saya baru tahu ini. Saya baru lihat. Dan jarak tempuh. Oke lah, not bad lah. Ya, lalu pada bagian seat berarti sudah adjustable ya, bisa setel tinggiannya. Di sini ada hand grip yang sudah flip. Tapi kencang ya, dia nggak soft. Ada sun visor dengan kaca tanpa lampu guys. Spion ya dengan limper manual kayak gini. Serta pada bagian driver juga ada sun visor dengan kaca tanpa lampu. Untuk setelan pada bagian driver bisa reclining, naik turun dan sliding ya guys. Serta ada untuk buka mesin sini, dan di sini untuk buka bagasi dan bensin. Ini adalah pemandangan di jok belakang dari Proton Gen 2 Persona tahun 2008, manual. Ini adalah posisi mengemudi, tinggi saya adalah 185 cm. Dan untuk legroomnya memang ya agak, ya cukup lah, tapi memang pas-pasan ya guys. Ya oke lah. Lalu pada bagian trim belakang guys, di sini bahan sama ke depan ya, dia pakai bahan hard plastik.
dan dia polos ya, nggak ada speaker, nggak ada pocket sama sekali. Untuk pocket dia ada di sini guys, tuh. Dan pada bagian tengah sini ada, ini kayak Avanza ya, dia ada cup holder 2 yang nempel ke depan. Ini juga ada pocket. Serta pada bagian kanan juga sama guys, ini polos ya, tanpa pocket atau apapun. Gini aja udah. Ya, lalu pada bagian belakang juga dapat ini nih, ada gripnya sudah flip dan tapi belum soft ya. Dan di sini ada hanger untuk baju guys. Oke, ini jok belakangnya. Bentuknya cukup oke lah ya. Dia ada 2 headrest yang proper. Sayangnya dia nggak ada armrest. Serta di sini ada 2 seatbelt 3 titik, 1 dan di sini 2 yang 3 titik ya. Dan 1 di tengah yang untuk yang 2 titik. Lalu untuk formasi pelipatan jok belakang ini 30-60 ya guys. Jadi pada bagian bagasi kalau pengen diperluas bisa dilipat. Dia rata lantai, not bad. Dan speakernya ada di sini guys, ada pada bagian belakang ya. Nah ini tambahan aja, tadinya nggak ada. Serta di sini ada lampu rem tambahan untuk keluar ya. Oke, sekarang saatnya kita test drive ke depan. Come on. Ya oke guys, untuk pos nyetirnya dia cukup enak ya, dia commanding, joknya cukup nyaman dan suportif, dan di sini ada headrest yang posisinya pas juga ya. Di kiri dia ada ada armrest kanan kiri lengkap, jadi nggak capek tuh jarak jauh. Lalu soal visibility bagus ya, pilarnya juga nggak terlalu besar, spion besar, ya oke sih nggak ada masalah. Lalu soal peredaman kabin ya guys, not bad sih, dia suara hujan juga sangat minim. Mesin ini masuk ya, gara-gara sudah kena engine mountingnya. Suara luar juga hening guys. Bagus sih. Lalu soal bantingan suspensi ya guys. Kalau masalah bantingan sih ini sama-sama kayak Vios ya, nggak jauh beda. Dia agak rigid, tapi masih enak, masih nyaman ya guys. Jadi buat high speed dia juga masih stabil. Tapi kalau ketemu jalan lanjut juga terasa masih oke lah, dia masih nyaman. Jadi dia nggak sekeras Avanza. Ya kurang lebih sama Vios, mirip lah. Lalu untuk feeling di setirnya ini rasanya direct ya guys. Dia masih pakai power steering yang hidrolik yang memang secara feel tuh natural banget. Dan dia cukup enteng guys kalau lagi pelan. Tapi kalau lagi kencang dia berat, jadi rasanya stabil sih. Lalu soal mesin dia pakai mesin 1,6 liter, 4 silinder ya, buatan Proton. Dan transmisi manual 5 percepatan nih guys. Untuk lari cepet ya di jalan tol, itu di RPM 3000 ya. Dan mesinnya pun juga enak, torsinya besar, dan untuk tarikan juga lumayan guys. Lalu soal kelincahan, jujur ini agak kendala guys. Soal radius putar, ini sama Yaris Lele mirip-mirip. Jadi kalau mau muter balik, kita masih ambil jarak agak jauh supaya dapat guys. Dan berapa kali kita muter pakai ini, bahkan sama sama Captiva aja masih lebih susah ini guys muter baliknya. Lalu soal konsumsi BBM, Dalquad ya, saya dapat 1:11. Luar kota, saya pakai ke Bandung 1:16 ya guys, yang saya bilang ini cukup irit ya. Lalu untuk pajak tahunan, ini mobil nama pribadi, BDKI, mobil pertama ya, 1,3 jutaan guys. So, jadi pajaknya murah, irit bensin ya guys. Ya, mantap sih. Lalu soal harga pasar, ini harga pasarannya. Menurut saya pribadi ya, saya sudah pakai 8 tahun, ini mobil sih nggak rewel, mesinnya pun awet, nggak ada masalah ya guys. Dan soal sensor dia juga nggak ada masalah, nggak ada nyala-nyala dari ABS ataupun dari airbag ataupun dari mesin, semuanya masih oke. Ya paling hanya masalah-masalah kecil aja ya, kayak paling power window. Dan sekarang PR-nya udah mulai sih engine mounting, kaki-kaki. Ya wajar sih, 8 tahun pemakaian. Dan untuk kilometer sudah 200.000 guys. Ya wajar. Ini tergolong awet. Ya oke guys, thanks for watching. Tekan tombol like, komen, dan juga di bawah ini subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Wassalam.